Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jaka dan Bapak Imam. Langsung saja ya untuk PP, saya mengambil materi yaitu makna alam barzah kelas 5 semester 2. Untuk KD Ya. KD kompetensi dasar 1.8 menerima kebenaran adanya alam barzah, kemudian 2.8 menjalankan sikap tanggung jawab dan mawas diri sebagai wujud beriman adanya alam barzah. Untuk 3.8 menganalisis makna alam barzah atau alam kubur. Kemudian 4.8 mengkomunikasikan gambaran kehidupan di alam barzah. Kemudian untuk indikator 3.8.1 peserta didik dapat menganalisis makna alam barzah atau alam kubur. 4.8.1 peserta didik dapat mengkomunikasikan makna alam barzah atau alam kubur. Tujuan pembelajaran yaitu yang kognitif atau 3.8 melalui penayangan video dan membaca teks tampilan PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis makna alam barzah atau alam kubur dengan benar. Kemudian untuk keterampilan 4.8 melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengkomunikasikan makna alam barzah atau alam kubur dengan benar. Kemudian untuk materi pembelajaran yaitu makna alam barzah terdiri dari yang A makna alam barzah, kemudian B keadaan manusia di alam barzah, yang C hikmah meyakini adanya alam barzah. Untuk pendekatan model dan metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran menggunakan saintifik, metodenya yaitu penugasan, pengamatan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Model pembelajaran problem based learning. Untuk media, alat bahan, dan pembelajaran, media yang digunakan yaitu video pembelajaran, kemudian PowerPoint tentang makna alam barzah. Alat yang digunakan ada laptop, LCD, proyektor. Kemudian bahan ajar berupa PowerPoint, materi tentang makna alam barzah atau alam kubur. Untuk sumber belajar yaitu buku Akidah Alam kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020. Kemudian makalah pembahasan alam barzah oleh Nadvi Arkan. Kemudian link YouTube. Untuk kegiatan pembelajaran terbagi menjadi 3. Yang pertama pendahuluan dengan waktu 10 menit, yang kegiatan inti yang terdiri dari 45 menit. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan penutup yang terdiri dari 15 menit. Untuk penilaian hasil belajar remedial dan pengayaan, penilaian pembelajaran terlampir di bawah, kemudian penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan, penilaian sikap, pengisian checklist, penilaian pengetahuan, tes tertulis, objektif, pilihan ganda, penilaian keterampilan, psikomotor berupa produk. Kemudian yang kedua, analisis hasil penilaian terlampir di bawah. Yang ketiga, remedial. Untuk kegiatan pengayaan, peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru. Nah, demikian itu tadi presentasi RPP tentang makna alam barzah, Pak. Coba di scroll ke bawah lampirannya. Oke. Terutama di penilaian. Oke. C4. Stop. Nah, oke. Baik, Bu Siti Rohmah. Ini saya rasa akan saya sampaikan beberapa pertanyaan dan komentar kaitan dengan penampilan Ibu. Kegiatan memotivasi siswa di RPP Ibu taruh di sebelah mana? Siswa di pendahuluan seharusnya ya, Pak. Nah, Ibu sudah tuliskan belum? Belum ada toh? Belum berada berarti. Nah, ditambahkan. Kemudian yang kedua, Bu. Apersepsi itu apa, Bu? Apersepsi yaitu mengulang atau mengingatkan pembelajaran yang lalu, yang sebelumnya.
Hanya sekedar itu, hanya mengingatkan. mengingatkan. Yang kemarin dikomentari sama Pak Jamal itu loh. Apa saja Ya, itu apa? dan mengkaitkan pembelajaran yang Nah, lalu dengan mengkaitkan. yang akan datang. Mengkaitkan materi lalu dengan materi sekarang. Sudah Ibu Oke. lakukan revisi belum RPP-nya? RP-nya sudah tadi. Coba, mana tunjukkan dia persepsi yang kalimat yang menunjukkan mengkaitkan materi lalu dengan materi yang akan dibahas hari ini. Di pendahuluan, coba dilihat di pendahuluan. Ya, intinya tidak ada, Bu ya. Ini, Jadi penjelasan ini, Ibu masih sama dengan yang lalu. oh berarti Oke. Ya, itu memang harus apersepsi, tetapi ureanya tidak apersepsi, begitu loh maksudnya. Berikutnya, Bu Siti. Coba silahkan silahkan perlihatkan sintaks 1 pada langkah-langkah PBL. Beri alasan mengapa Ibu menyebut HOTS untuk poin D. Poin D. Pada sintaks 1 yang poin D dikatakan host, sebenarnya di situ seharusnya saya dikasih apa? Terus tadi diberi pertanyaan apa? Kurang analisis. Peserta didik dapat menganalisis makna alam barzah. Mana? Jadi nanti Nggak dibenahi ada, ya. Harus konsisten dengan indikator maupun TP-nya. Nah, di situ pokoknya anak-anak kegiatan melakukan analisis itu ya masuk kategori HOTS gitu ya. Oke. Termasuk soalnya tadi juga belum soal-soal bertipe HOTS. Nanti dibenahi. Kemudian di akhir kegiatan inti sebelum menutup, kenapa Ibu tidak melakukan tes dengan memberikan soal-soal untuk memantau kemajuan kemajuan capaian TPK maupun TP dengan memberikan soal-soal kognitif. Kemudian di penutup antara evaluasi dengan kesimpulan itu dipisah. Justru evaluasinya ditaruh sebelum kesimpulan begitu. Oke. Kemudian Ibu sudah secara sistematik memasukkan TPACK di dalam proses pembelajaran ya? Oke, demikian pula 4C-nya ya. 4. Saya kira begitu Om. Mungkin saya cukup, bisa dilanjut Om. Saya mengawali dari ngaji dulu aja Bu Siti Rahma. Baik, silakan dibaca surah An-Nasr. An-Nasr. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila jaa nasrullahi wal fath. Dituliskan surah Al-Kautsar mawon. Al-Kautsar? Iya, Al-Kautsar mawon. Nah. Oke, nanti latihan merapikan tulisan lagi Bu. 2 tadi sudah disinggung terkait feedback-nya dan tujuan atau ABCD-nya Bu Siti Rahma itu bisa dijelaskan Bu yang dari tujuan pembelajarannya. Yang tujuannya ABCD ya, yang A itu kan audien, berarti audien kan peserta didik. Kemudian B behavior, berarti ini di kegiatannya yaitu menganalisis. B menggunakan condition ya, berarti itu medianya ya, media atau metodenya menggunakan video yang diambil dari YouTube dan PowerPoint. Kemudian yang D degree-nya itu peserta didik dapat menganalisis makna alam barzah dengan benar, degree-nya benar, sama mengkomunikasikan dengan benar. Baik. Nanti yang perlu dilengkapi lagi yang memastikan HOTS-nya pada sisi materi-materinya itu yang bagian mana dilengkapi. Yang kedua terkait penilaian tadi. Lagi kalau misalnya pada sisi penilaian pengetahuan, betulkah pertanyaan-pertanyaan terkait pengetahuan itu sudah mengarah pada HOTS juga. Itu ya nanti Bu Siti Rahmah ya untuk melengkapi dari RPP-nya yang sudah disusun. Baik, begitu Bu Siti Rahmah, dari saya cukup. Terima kasih Pak Ade,
Nggih, Om. Baik, Bu Rahmah, saya kira untuk ujian Bu Rahmah cukup dan selesai.